Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Indriani, NIM 2003106, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa yang berkaitan dengan jaringan komputer. Yang pertama yaitu jelaskan apa itu prosesor, bagaimana peringatan kinerja pada saat ini dari awal sampai akhir. Prosesor adalah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Cara kerja komputer adalah menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan sebuah output. Komputer adalah sebuah serangkaian sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Kini komputer adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Jenis prosesor: prosesor Intel, prosesor AMD, prosesor Eiffel, prosesor CRISP-VIA, prosesor IBM, prosesor IDC, dan prosesor Transmeta. Yang kedua yaitu apa itu RAM atau Random Access Memory dan bagaimana cara kerjanya. RAM atau Random Access Memory merupakan penyimpanan dengan kecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan mengakses data sementara komputer. RAM bekerja dengan menyimpan data umum yang digunakan program secara konstan atau saat ini RAM memiliki kemampuan untuk menampung atau menyimpan pengelola data sementara. RAM pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard. Setelah itu, Intel memproduksi RAM untuk pertama kalinya pada tahun 1968. Setelah komputer diciptakan, perkembangan RAM dimulai dibutuhkan tegangan sebesar 5,0 volt pada saat RAM mulai diproduksi sehingga RAM bisa bekerja dengan frekuensi sebesar 4,77 MHz. Kegunaan RAM yang pertama yaitu media penyimpanan sementara. Yang kedua, membantu kinerja prosesor. Yang ketiga, untuk mempercepat akses komputer. Yang kelima, memuat aplikasi. Dan yang kelima, bekerja dari satu program ke program yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ROM, Read Only Memory. Bagaimana cara kerjanya dan perkembangannya. ROM biasa juga disebut dengan firmware, merupakan jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapatkan aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM bekerja cukup sederhana, akan diandalkan user komputer untuk menyimpan data berupa software, default, atau bawaan pabrik ke dalam chip ROM. Jenis-jenis ROM sebagai berikut. 1. Input device, 2. Data, 3. RAM, 4. Information, yang kelima output device. Selanjutnya yang keempat yaitu hard disk. Bagaimana cara kerjanya dan perkembangannya. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi, aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Hard disk awal mula dipendidikan oleh IBM pada tahun 1956. Di mana saat itu merupakan sebuah standar penyimpanan dalam pemakaian komputer umum di tahun 1960-an. Namun saat ini hard disk mempunyai kemajuan yaitu dengan adanya SSD. SSD adalah Solid State Drivers, generasi penerus dari hard disk yang bisa membaca dan menyimpan data dengan cepat. Pemakaian data yang rendah. Sebagian komponen yang punya kapasitas besar, hard disk memiliki fungsi sebagai media penyimpanan atau pembaca data di komputer. Data yang disimpan itu seperti operasi baik Windows atau Linux, software, dan juga data pribadi dari pengguna komputer. Yang kelima yaitu coba gabungkan antara RAM, ROM, hard disk, kapan mereka bekerja pada saat komputer melakukan operasi. RAM atau Random Access Memory memiliki fungsi untuk membaca, menulis data, serta menjalankan aplikasi dengan cepat. Sedangkan ROM atau Read Only Memory memiliki fungsi untuk menyimpan program pada saat awal mengunduh aplikasi dan hanya bisa membaca tanpa mengubah. Dan hard disk merupakan penyimpanan permanen dalam komputer. Hard disk dapat digunakan sebagai tempat menyimpan data-data dan tidak akan hilang setelah komputer dimatikan dan dinyalakan kembali. Yang keenam yaitu jelaskan tentang monitor dan sejarah perkembangan monitor.
Monitor merupakan sebuah perangkat keras atau hardware dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai output. Melalui monitor, bahasa komputer akan diterjemahkan sehingga bisa dilihat oleh manusia. Kemunculan monitor diawali dengan munculnya VDT atau The Video Display Terminal. VDT merupakan layar yang bisa diakses dengan menggunakan keyboard. Di tahun 1855, seorang ilmuwan Jerman yang bernama Heinrich Geiger berhasil menemukan monitor tabung pertama. Pada saat itu, monitor yang dibuat oleh Heinrich masih berbentuk tabung. Pada tahun 1897, Ferdinand Braun menemukan teknologi sinar katoda yang bisa digunakan pada monitor tabung. Perkembangan monitor tidak terlalu pesat. Dari tahun 1859 sampai 1930, monitor masih tetap berbentuk tabung. Baru di tahun 1963, berkembang teknologi kristal liquid yang merupakan teknologi yang memungkinkan monitor tidak berbentuk tabung lagi. Mulai tahun 2000-an sampai sekarang, teknologi monitor semakin berkembang pesat. Bermunculan macam-macam monitor seperti LED, LCD, dan plasma. Jenis monitor yang terbaru ini adalah monitor OLED. Yang ketujuh yaitu apa itu videographer adaptor VGA. Videography array adalah sebuah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada 1987. Walaupun VGA sudah diganti oleh standar yang lebih baru, VGA masih diimplementasikan pada Pocket PC. Selanjutnya, kenapa di seluruh komputer dimulai dari C? Apa penyebab tidak dimulai dari A? Karena pada tahun 1980-an, awal dari sudah diberikan label berupa pada drive, maka tentu harddisk ini yang harus dilabeli sesuai urutan karena sebelumnya ada dua floppy disk yang diberi label huruf A dan B. Maka harddisk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf-huruf sebelumnya, maka harddisk diberi label huruf C. Jadi huruf C pada awalnya ditunjuk untuk melabeli harddisk sebagai penyimpanan ketiga setelah floppy disk A dan B. Namun karena ukuran harddisk yang besar sehingga bisa dibagi menjadi beberapa partisi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.